Perkenalkan, saya Ian dan sebelah saya Yudit. kami dari Buka Tenda Project. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah materi mengenai mendaki di saat bulan puasa. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ngasih info sedikit nih untuk lokasi di sini ya. Jadi kita itu di sini di Gunung Artapela, tepatnya di Puncak Sulibra. Untuk lokasi ini masuk ke Kecamatan Kertasari dan base camp itu di Kampung Cirawa. Nah, untuk informasi base camp, apabila kalian berangkat dari kota Bandung atau Majalaya, gitu, sebaliknya, patokannya itu di alun-alun Ciparai, kemudian masuk ke arah Pacet. Jadi, kalian tinggal terusin aja, memang agak jauh, kurang lebih 12-13 kilo lagi. Bisa juga dicek di Gmaps, di situ ada base camp Artapela via Cirawa. Nah, untuk fasilitas di base camp cukup mumpuni ya. Parkir motor bisa, cuma sayangnya untuk mobil itu akses nggak masuk karena memang dari pinggir jalan raya itu kita turun sedikit masuk gang. Jadi kalau untuk simpan mobil ya terpaksa di pinggir jalan di atas. Nah, itu. Tapi dekat kok, gitu. Tapi dari pihak base camp pun dia menyediakan, jadi dia kan ada tarif buat nyimpan mobil. Jadi otomatis nanti bakal diarahkan juga sama orang-orang base camp. Oh, begitu. Jadi ada keamanannya juga gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau bawa mobil. Ya. Kalau nggak salah biayanya tuh 15.000 buat mobil dan motor 10.000. Jadi nggak usah terlalu khawatir juga kalau mau bawa mobil. Itu untuk parkirnya. Kemarin tuh untuk tiket per orang tuh 15.000 Kang ya? 15.000 sama motor 10.000. 10.000. Lalu kalau camping itu per tenda nambah 5.000. Ya, untuk perawatan jalur lah gitu ya, penghijauan gitu. Kemudian untuk rute menuju lokasi untuk trek dari pihak pengelola di sini itu udah kasih patok-patok ya. Patoknya itu berupa pipa warna putih, dikasih semen gitu. Di situ ada ditandai kabel kiri, lurus kanan gitu. Ada tulisan gitu. Untuk santainya, trekking santai gitu ke sini tuh kurang lebih 3 jam. Kalau cepat ya 2 jam lah. Tapi kita ya ambil 3 jamnya. Kebetulan kemarin itu kita itu kurang lebih 3,5 jam ya, karena memang kita udah termasuk sama break buka puasa. Nah, itu di pos 2 Cirawa. Nah, kita masuk ke materi ya, karena kebetulan kita tuh mendaki saat bulan puasa. Jadi kemarin itu hari Kamis tanggal 14 April dan sekarang itu hari ini jam 9 pagi kita di Puncak Sulibra. 15 ya, Jumat 15 April. Kalau hitungannya 13 Ramadan lah. Jadi kita masih di tengah-tengah bulan puasa. Kita ini ada di spot yang lumayan rimbun, jadi ya enak lah. Kebetulan cuma berdua kita naik tuh. Hari ini kosong, mungkin karena bulan puasa Ya. dan hitungannya weekday ya, walaupun hari ini tanggal merah Ya. Jadi saya nggak tahu sih, kalau weekend kayaknya yakin bakal ada pendaki, Ya, setidaknya ada temen gitu pastinya ya. bakal ada kalau weekend Sabtu Minggu. Cuman karena ya ini termasuk weekday, jadi sepi, benar-benar sepi, kosong, tidak ada satupun yang pendaki yang lain, cuman kita berdua. Ya, dan di buku tamu pun ya cuma kita aja Ya. kemarin tuh Kamis itu. Nah, untuk puncaknya sendiri, papan pelangnya itu ada di sebelah sana ya, nanti bisa di shoot lah gitu ya, ada di sebelah sana. Kemudian di samping sini ya, arah tangan saya ini tuh puncak Gambung Sedaningsih, kurang lebih ketinggiannya 2194, sedangkan kalau di sini tuh 2030 atau 2050 lah kurang lebih gitu. Tapi memang kebanyakan pendaki ya kalau udah sampai sini udah gitu. Campnya juga di sini semua. Memang secara areanya terbuka, cukup terbuka. Kemudian lapisan tanahnya nggak langsung tanah, jadi hamparan rumput pendek gitu. Jadi kan kalau kita pasang tenda pun enak, empuk Kang gitu. Cukup nyaman. Jadi nggak, kalaupun habis hujan nggak berlumpur ya, jadi lebih nyaman dan terhitung datar lah ya, sedikit gelombang masih wajar dan masih enak sih ya. Untuk saya sendiri pun ini udah kali ketiga, itu pun jalurnya beda-beda. Jadi pertama saya nyoba lewat Pangalengan. Tahun berapa itu?
Itu 2016 awal banget. 2016 awal banget. Kemudian selang 1-2 bulan berikutnya saya lewat ke Desa Sukapura. Jadi di bawah ini, di bawah pos pendakian yang ini. Itu kurang lebih 4 jam treknya gitu. Nah ini saya tuh baru kemarin banget, ini pun dadakan ya, kita nggak planning Ya, dari nggak ada kapan planning itu. apapun. Kita lagi saya juga lagi tiduran gitu di rumah tuh. Ya kebetulan Kang Yudit chat gitu, saya pengen ke Artapela. Udah gaskeun aja gitu, saya juga. Saya pun Mumpung bisa- terinspirasi dari tulisan Bandung Bergerak, itu ada yang membahas tentang Gunung Artapela, atau di situ disebutin juga Gambung Sedaningsih Gambung gitu. Sedaningsih, Nama ya. lainnya itu kan nama aslinya bisa Iya, dibilang iya. ya, Gambung Sedaningsih. Nah, saya tertarik aja gitu melihat dari pembahasan di situ. Nanti bisa dicek aja artikelnya, itu sangat menarik sih. Menceritakan ya mulai dari toponiminya sampai legenda-legendanya di situ, Folklornya ya. folklornya itu dijelasin di situ. Makanya saya oke, cobain yuk, mumpung kayaknya bulan puasa itu pasti sepi gitu. Iya, iya. Bulan puasa itu pasti sepi, langsung kontak Mang Ian, cobain yuk. Nah, tadinya nggak kepikiran hari apanya gitu, begitu lihat kalender hari Jumat itu tanggal merah, ya udah kita kayaknya gas aja nih besok gitu ya, hari Kamis kita ke Artapela. Setelah googling ya kebanyakan kan yang rekomendasiin itu di via Cirawa kan. Cirawa. Makanya saya pilih yang Cirawa aja gitu. Yang ternyata ya saya emang sama sekali belum pernah, dan Mang Ian pun belum pernah kan Sama lewat, gitu. lewat Cirawa. Lewat Cirawa itu. Jadi emang ya perdana gitu. Perdana jalur ini. Untuk saya kan ketiga kali lewat sini, tapi tiga-tiganya beda jalur gitu. Kalau saya review dari yang sebelum-sebelumnya, menurut saya enak lewat sini. Kita bilang landai juga, jalur jelas, penanda juga ada. Kemudian untuk sumber air ada di pos 2. Di pos 2 itu, jadi di pihak pengelola itu menyediakan sebuah penampungan air, kolam kecil. Itu ada aliran air. Jadi kalau untuk isi ulang air bisa di situ. Di pos 2 terakhir. Sebenarnya bisa juga di atas pos 2 itu, cuma kita harus turun sedikit ke sebelah kiri gitu, ke aliran air. Tapi lebih nyaman di pos 2. Di pos 2 pun disediakan toilet ya, Ya, ada toilet sama musola gitu. warung ada. Warung ada, warung cuman bukannya pasti weekend Ya, sih. weekend. Di sini pun ada sih, di belakang kita itu ada 2 warung ini tuh. Sama juga ya weekend lah, kalau weekend mungkin di luar bulan puasa lah itu buka. Ya, masuk ke kenapa kita mendaki saat puasa, Kang? Jadi sebenarnya kalau untuk saya pribadi gitu, ini tuh pendakian kedua saya saat bulan puasa. Bulan puasa. Cuma kalau tahun lalu ya, kebetulan tahun lalu di gunung yang berbeda, itu pun tektokan. Jadi naik itu 5:30 dari base camp. Kebetulan dekat, emang dekat gitu, dari base camp ke puncaknya dekat, kurang lebih 40 menit lah nyampe. Sedangkan ini kita 3 jam gitu. Kita pun kemarin trekking itu mulai jam 4 sore sampai di pos 2 jam 6 pas buka ya, pas buka puasa. Kita break setengah jam. Kemudian kita lanjut setengah 7 sampai sini jam setengah 8. Jadi kurang lebih 1 jam dari pos 2. Kemudian kalau masalah ini nih ngatur-ngatur napas, ngatur fisik lah intinya gitu kan. Ya. Yang berbeda ya sebagai orang muslim ya, kita sebagai orang muslim itu yang berbeda kita rasakan saat mendaki bulan puasa ya, kita trekking entah itu pagi, siang atau sore, kalau kita capek ya capek break, tapi nggak bisa minum, nggak bisa makan gitu. Nah itu siasatnya gimana? Nah itu yang dipertanyakan kan, siasatnya gimana sih kita bisa sampai puncak tanpa kita ngisi ulang energi gitu. Boleh dari Kang Yudit lah. Kalau menurut saya gini sih Kang, yang pertama harus riset dulu tempatnya, riset jalur maksudnya. Kita riset dulu gimana jalurnya, seperti apa, bisa lihat di Google, bisa lihat di YouTube maksud saya gitu ya. Jalur seperti apa. Contohnya kayak sekarang di Artapela aja gitu ya. Si jalur itu kan kebanyakan terbuka ya. Hampir tidak ada jalur yang tertutup, nggak masuk hutan yang lebat kayak gimana. Nah ini kalau kita ngelewat situ pas tengah hari, siang hari, wah itu pasti sangat menguras energi gitu ya. Pasti banyak keluar keringat segala macam, itu kan bisa tambah cepet capek gitu. Nah makanya lebih baik ya agak sorean aja gitu, jadi jangan terlalu siang. Cuman tetap harus dengan perhitungan, jangan sampai kayak kita kemarin kemalaman di jalan gitu ya. Itu rada khawatir juga sih, rada berbahaya.
Cuman ya itu dua harus diperhitungkan bahwa jalurnya sebenarnya kalau puasa lebih enak kalau yang masuk hutan sih, si tempatnya itu ya. Iya. Si tujuan kita tuh yang kita masuk hutan, jadi lebih lebih katakanlah lebih rimbun gitu, jadi tidak terlalu panas. Kalau misalkan terpaksa kayak tempat di sini ya kita ambil yang agak sorean aja, yang nggak terlalu terik mataharinya. Selain itu juga paling krusial tuh ya di 15 menit pertama lah pasti ya. Ya kita harus stretching dulu, pemanasan dulu baiknya gitu ya. Jadi pasti kerasanya di 15 menit pertama kan, kayak kemarin juga. Setelah 20 menit ke atas, setelah mendekati pos 2 lah gitu ya. Setelah mendekati pos 2 saya udah mulai terbiasa badannya, udah mulai bisa kecepatan mulai bisa naik gitu ya, bisa lebih cepat. Terus setelah istirahat di pos 2, apalagi setelah kita berbuka, kesananya fisik udah mulai enak lah gitu, walaupun ya perut kosong karena belum makan ya. Tapi udah agak mending gitu. Jadi intinya itu sih, harus lihat jalurnya dulu. Kalau menurut saya itu salah satu triknya di situ. Oke. Ya, bisa dibayangkan lah kalau mendaki saat cuaca terik, entah itu siang atau sore saat terik. Apalagi bulan puasa itu, karena memang apa ya, udah capek nggak bisa minum, otomatis ya dehidrasi lah gitu. Cuma kebetulan kemarin kita naik itu agak-agak teduh lah ya, udah mulai teduh, berkabut gitu. Jadi kita bisa lebih tahan. Cuma ya yang saya rasakan kemarin, energi saya ya 1,5 kali lipat lah dari normalnya Kang gitu, karena memang puasa gitu. Makanya kita juga sebetulnya nggak terlalu banyak istirahat, cuma ya dikit-dikit lah gitu ya, break di jalur berapa detik naik gitu, kita menyesuaikan, nggak maksain juga. Terus saya juga sebelum kesini kemarin sempat lihat perkiraan cuaca sih, ada perkiraan cuaca itu di HP, melihat daerah sini kira-kira hujan atau enggak gitu kan. Setelah lihat-lihat ada hujan-hujan cuman sebentar gitu, sekitar 1 jaman gitu. Oh berarti ini bisa aja nggak akan terjadi gitu hujannya. Dan ternyata kebuktian kan tadi waktu di base camp juga kan, si penjaganya bilang oh kebenaran gitu ya. Kalau resan kamari mah wayah kita hujan gitu. Nah, saya mah udah lihat tidak akan hujan itu hari ini mah. Kalau di perakiran cuaca memang tidak selalu tepat gitu ya si perakiran cuaca teh, tapi bisa jadi acuan juga. Ya, jadi acuan juga. Selain itu juga saya ingat dulu waktu kita camp di Gunung Wayang itu kan, ada sarannya kalau ngecamp ke gunung itu ya setidaknya mendekati atau pas bulan purnama gitu. Biasanya kan cuacanya lebih enak lah gitu di atas gunung teh, karena kalau bulan purnama jarang terjadi hujan biasanya gitu. Kita pun kemarin kan sedikit gerimis doang gitu ya, pas hampir mau sampai ada gerimis dikit, kita bikin tenda nggak begitu lama langsung berhenti lagi kan, cuman ya beberapa menit gitu hujan tuh ya. Ya cuma sayangnya kalau ditanya gimana nih city light-nya, nggak ada gitu kemarin karena kita sampai udah berkabut, benar-benar gelap gitu, udah berkabut banget. Cerah-cerahnya itu justru menjelang sahur ya, saya kan lihat keluar cerahnya, jadi lumayan juga gitu. Oh ya, untuk informasi tiket ya saya ulangi lagi ya. Jadi untuk per orang itu camp 15 ya. Kendaraan 10.000. Kemudian untuk ya perawatan lingkungan lah anggap gitu itu 5.000. Nah, per tenda itu. Per tenda. Jadi kalau kita bawa lebih dari misal bawa 2 atau 3 tenda ya kali 2 gitu. Ya, kalikan. Ya, biasanya buat rombongan lah ya. Buat rombongan yang bawa 3-4 tenda gitu misalkan ya, per tendanya 5.000 tambahan gitu. Ya masih wajar sih kalau menurut saya sih. Oke, karena gini kalau saya lihat juga ya tadi di base camp tuh ya kita dapat tiket perhutani ya, jadi ya ini emang resmi gitu, bisa dikatakan yang 15.000 tuh ya memang buat perhutani mungkin ya, sedangkan 5.000 mungkin ya buat tambahan warga sekitar gitu, untuk pengelolaan juga gitu segala macam gitu. Jadi ya nggak ada pungli lah, terus menurut saya nggak ada pungli gitu, masih cukup wajar dengan harga segitu. Dan juga kalau area camp di sini ya nggak usah khawatir nggak kebagian tempat, luas banget. Luas banget, terus hamparan rumput, jadi ya empuk aja gitu,
enak banget, nggak akan ya kotor atau ngerasa sakit badan karena ada batu, nggak ada sama sekali. Jadi hamparan rumput aja di atas itu. Cuma ya pinter-pinteran aja lah gitu, cari Ya, lokasi cari yang lahan. enak banget. Nah itu Yang paling enak sebenarnya kayaknya di sini di sih. sini. Yang karena lebih ada pepohonan gitu. Jadi kita ada opsinya tuh di sini ada beberapa bisa buat berapa? 4 tenda mungkin ya. Ya di Satu bawah di pun bawah. 2 3 itu bisa gitu. Di Mungkin bawah, 2 di belakang atas. kita masih ada itu, belakang kita masih ada. Ada bisa buat 4 5 tenda lagi di sini gitu. Kapasitas 4 lah ya. Ya, Jadi cukup enak. Ya paling kalau mau bisa daerah sana yang pemandangannya city light ya. Sebelah sana tuh di kayaknya. ya depan ini. Belakang kita lah gitu, Belakang itu yang sana situ. itu. Itu bisa pemandangan city light, cuman dia terbuka, biasanya lebih terbuka. Ya dengan segala risikonya ya Mas. Kalau angin atau badai, nggak tahu di sini suka badai nggak ya? Ya bisa aja sih. Kemungkinan ya karena memang di area terbukanya Area lah gitu terbuka ya. banget Kalau memang sih. kebetulan cuacanya buruk ya gitu. Makanya lebih enak sebenarnya di daerah sini. Bahkan ini kalau mau cuman trekking doang apa tektokan ini enak nih buat hamokan kayak gitu, Iya. buat santai-santai gitu. Di hari-hari biasa itu enak banget nih. Saya pun kayaknya bakal balik lagi nih nanti setelah lewat bulan puasa. Iya. Ya sekedar tektok kayaknya asik lah gitu. Berangkat pagi dari rumah itu kan nyampe sini trekking kayaknya bisa lah, tektok mah 2 jam lah ya kayaknya bisa deh. Bisa kalau memang kita Nggak sendirian bawa, atau ya nggak tim bawa kecil beban lah. nggak bawa beban berat lah istilahnya gitu, nggak bawa beban berat kayaknya masih bisa deh 2 jam dari base camp ke sini. Santai-santai di sini, turun lagi bisa lebih cepat mungkin. Kecuali kalau kita mendaki dalam kelompok yang lumayan besar ya Oh ya, kalau hitung-hitungnya 3 jam lah. ya santainya mungkin 3 jam deh. Ya barangkali itu aja. Jadi ya tipsnya itu kalau untuk bulan puasa sangat bisa ya, yakin bisa, sangat bisa. Yang penting kita harus mengetahui kemampuan masing-masing tim ya, itu intinya itu. Ya, saling jujur aja. Kalau memang ada masalah ya ada penyakit atau apa, atau memang cepet capek gitu, cepet kram, itu atur-atur aja lah di tim itu. Jadi jangan terlalu memaksakan. Tips satu lagi dari saya sih untuk cara berjalannya, terutama kalau lagi puasa. Jadi langkahnya jangan terlalu lebar, Kang. Saya mah salah satu tipsnya gitu. Jadi jalan satu selalu langkah tuh pendek-pendek. Jadi biar nggak langsung capek, terutama di 10 atau 15 menit, 20 menit awal itu paling melelahkan kan. Badan kita kaget. Makanya walaupun nanjak kita jangan cari pijakan yang tinggi-tinggi yang langkahnya lebar gitu. Jangan sampai kayak gitu, pokoknya tipis-tipis saja, pendek-pendek tapi konstan terus gitu. Berhenti jangan terlalu lama, berhenti sebentar, nanti jalan lagi ya. Dan disesuaikan lah ya, kalau misalkan lagi puasa memang harus berhenti lebih lama ya silahkan. Cuma itu aja sih yang paling penting tuh. Jadi langkahnya pendek-pendek aja, pendek-pendek, pelan tapi konstan gitu. Ya mungkin bisa diusahakan lebih Dan itu dikomunikasikan gitu dengan tim yang lain gitu, rekan-rekan yang lainnya. Ini kalau memang bisa nggak terlalu lama istirahat, karena memang kalau kita terlalu lama istirahat ya ada pelemasan lagi otot gitu. Sedangkan kita itu puasa, nah jadi mending saat anget lah gitu ya. Dan fisik kita masih anget. Tujuannya kan penyesuaian tubuh ya gitu. Oke, segitu saja dari kami. Jangan lupa untuk terus support kami supaya kami lebih semangat untuk melaksanakan proyek-proyek berikutnya. Saya Ian dan rekan saya Yudit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.